Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Agustina, NIM 19071-003, Prodi Pendidikan Kimia, semester 5 dari Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Dalam mata kuliah Kimia Lingkungan, di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul pengaruh penggunaan starter terhadap kualitas fermentasi limbah cereh tapioka sebagai alternatif pupuk cereh. Nah, di sini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua itu metode, yang ketiga pembahasan, yang keempat itu kesimpulan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke poin yang pertama, yaitu mengenai latar belakang. Kenapa saya mengambil judul artikel ini? Yang pertama, industri tapioka merupakan salah satu jenis industri yang menghasilkan limbah cair. Yang kedua, jika pengelolaan dari limbah cair ini tidak dikelola dengan baik, maka akan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, di dalam artikel ini terdapat gagasan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut dengan cara mengelola limbah cair tersebut untuk menghasilkan sebuah produk, yaitu pupuk cair. Nah, ini alasan saya kenapa saya mengambil judul artikel ini. Selanjutnya metode. Nah, metode dari pengelolaan limbah cair ini dengan cara fermentasi. Nah, fermentasi adalah penguraian unsur organik kompleks ya, terutama karbohidrat, untuk menghasilkan suatu energi melalui reaksi enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme, dan biasanya terjadi dalam keadaan anaerob dan diiringi dengan pembebasan gas. Nah, kalian bisa lihat di samping ini adalah proses dari fermentasi pengelolaan limbah cair tapioka. Nah, di sini disediakan 3 botol plastik dengan ukuran masing-masing itu 1,5 ya volumenya. Kemudian setiap botol itu dimasukkan limbah cair tapioka sebanyak 1,3 liter. Kemudian botol 1 itu ditambahkan starter, botol 2 ditambahkan Trichoderma kuningi, botol 3 ditambahkan EM4. Nah, selanjutnya difermentasi selama 28 hari. Nah, selama itu dilakukan pengadukan pada pagi dan sore harinya. Nah, setelah 28 hari dilakukan penyaringan untuk memisahkan limbah padat dan limbah cairnya. Nah, setelah itu limbah cair ini dianalisa, diuji kandungan karbon organiknya, kemudian nitrogen, fosfor, kalium, dan pH-nya. Nah, lalu bagaimana cara menganalisa, menguji kandungan karbon organik, kemudian nitrogen, fosfor, kalium, dan pH di dalam limbah cair tersebut? Nah, untuk menguji kandungan karbon organik di dalam limbah cair tersebut menggunakan metode Wolke dan Black, yaitu pengoksidasian dengan kromat dan asam sulfat. Kemudian untuk menguji kandungan nitrogen di dalam limbah cair itu dengan metode kejedal. Kemudian kalau fosfor itu menggunakan spektrofotometer. Sedangkan pada kalium itu menggunakan metode pertukaran kation dengan cara ekstraksi. Kemudian pH menggunakan pH meter. Kemudian untuk menguji rasio karbon dan nitrogen itu itu diambil dari perbandingan nilai karbon organik dengan nitrogen. Selanjutnya pembahasan. Nah, di sini kita akan membahas kandungan dari karbon organik, nitrogen, fosfor, kalium, dan pH dan rasio dari karbon dan nitrogen ya di dalam ketiga botol tersebut. Nah, pada yang pertama ini adalah karbon organik, kandungan karbon organik. Nah, kandungan karbon organik yang dihasilkan dari kontrol itu botol 1 yang mengandung limbah cair tapioka ditambahkan dengan starter itu. Kemudian pupuk A ini adalah botol 2, itu ada yang ditambahkan Trichoderma kuningi. Kemudian
pupuk B itu botol 3 yang ditambahkan EM4. Maka dihasilkan nilai berkisar antara 1,10 sampai 3,02%. Nah, dari nilai tersebut maka dapat dikatakan bahwa kandungan karbon organik di dalam 3 botol tersebut sudah memenuhi standarisasi nasional. Selanjutnya, kandungan nitrogen. Nah, kandungan nitrogen pada pupuk cair selama fermentasi semakin meningkat, yaitu sebanyak 1%. Nah, dari hasil analisa kualitas pupuk cair memiliki kandungan nitrogen sebanyak 0,60 sampai 0,81%. Nah, dari nilai tersebut maka kandungan nitrogen yang dihasilkan sudah memenuhi standarisasi nasional. Rasio karbon dan nitrogen. Nah, nilai ini diambil dari nilai karbon organik dan nitrogen ya. Selanjutnya kandungan fosfor. Nah, kandungan fosfor ini meningkat sebanyak 8%. Ini terjadi karena tingginya kandungan nitrogen. Jadi semakin tinggi kandungan nitrogen, maka multiplikasi mikroorganisme untuk merombak fosfor itu juga semakin tinggi sehingga meningkatkan kandungan fosfor. Kandungan fosfor terbaik dihasilkan dari pupuk B, yaitu yang diperlakukan ditambahkan EM4, yaitu kandungannya berkisar antara 1,14 sampai 1,70%. Nah, dari nilai tersebut maka kandungan fosfor itu sudah memenuhi standarisasi nasional. Selanjutnya kandungan kalium. Nah, kandungan kalium mengalami peningkatan sebanyak 4%. Nah, kandungan kalium terbaik dihasilkan dari pupuk B yang kita lakukan penambahan EM4, yaitu nilainya berkisar antara 0,70 sampai 1,46%. Nah, dari nilai tersebut maka kandungan kalium sudah memenuhi standarisasi nasional. Nah, kemudian pH, kandungan pH. Nah, dari ketiga perlakuan ya, kontrol, kemudian pupuk A, pupuk B, ini kandungannya berkisar antara 4,95 sampai 5,55%. Nah, ini belum memenuhi standarisasi nasional karena selama proses fermentasi itu tidak menunjukkan perbedaan dari awal sampai akhir fermentasi. Kesimpulan, nah atau yang terakhir ini ya, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama penambahan starter, kemudian Trichoderma coningii, kemudian EM4 pada limbah sirih tapioka ini berpengaruh nyata terhadap kandungan karbon organik, nitrogen, kemudian fosfor, kalium, dan pH. Yang kedua, penambahan EM4 pada limbah sirih tapioka ini meningkatkan kandungan hara lebih tinggi daripada penambahan Trichoderma coningii. Yang kemudian kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium ini sudah memenuhi standarisasi, sehingga jika dilihat dari segi kandungan haranya, limbah sirih tapioka ini bisa digunakan sebagai pupuk. Akan tetapi kandungan karbon organik dan juga pH-nya belum memenuhi standarisasi nasional. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.